Apakah mantan mertua masih tetap mahram bagi mantan menantu? Pertanyaan. Jika sama menantu yang anaknya belum berhubungan badan, apakah sudah mahram? Kemudian, apabila sudah berhubungan badan, bercerai, apakah dengan mantan menantunya tersebut mahram? Jawaban. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Menantu merupakan mahram bagi mertuanya. Suami anak adalah mahram untuk ibu mertuanya. Demikian pula istri anak adalah mahram untuk ayah mertuanya. Dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jalla yang artinya, diharamkan bagi kalian menikahi ibu-ibu istri kalian atau mertua. Quran Surat An-Nisa ayat 23. Kapan mulai menjadi mahram? Para ulama berbeda pendapat apakah mahram harus setelah terjadi jima atau hubungan badan, atau cukup dengan akad nikah yang sah. Pendapat yang kuat dalam masalah ini, wallahu a'lam, adalah cukup dengan akad yang sah menantu sudah menjadi mahram untuk mertuanya. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menerangkan saat menafsirkan ayat di atas. Ibunya istri atau ibu mertua menjadi mahram cukup dengan berlangsungnya akad nikah atas putrinya, baik telah berhubungan badan ataupun belum. Tafsir Ibnu Katsir. Rincian alasannya adalah sebagai berikut. Pertama, seorang wanita dikatakan sah sebagai istri cukup dengan akad nikah, tanpa harus dengan adanya hubungan badan setelah akad. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, diharamkan bagi kalian menikahi ibu-ibu istri kalian atau mertua. Quran Surat An-Nisa ayat 23. Nisa pada ayat di atas maknanya adalah istri, menunjukkan bahwa ibu istri atau mertua menjadi mahram cukup dengan sahnya putrinya menjadi istri, yaitu dengan akad nikah, karena jima atau hubungan badan tidak disyaratkan dalam keabsahan pernikahan. Kedua, ayat di atas bersifat umum, maka kita pahami apa adanya. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, samarkanlah hukum yang disamarkan oleh Al-Quran, Al-Mughni. Maksud perkataan beliau adalah ayat yang bersifat umum dan tidak ditemukan dalil khusus yang memungkinkan dijadikan penjelasnya, maka biarkanlah berlaku umum. Contohnya adalah ayat di atas, sehingga tidak perlu diperinci kemahraman ibu istri berlaku jika istri sudah disetubui. Karena ayatnya hanya menerangkan ibu istri atau mertua adalah mahram bagi suami anak atau menantu, tanpa adanya keterangan sudah disetubui atau belum. Seperti dijelaskan oleh Imam Ibnu Qudamah, laki-laki yang menikahi seorang wanita, maka seluruh ibu sang wanita menjadi mahramnya, baik ibu jauh maupun dekat, yaitu ibu kandung maupun nenek, hanya dengan melakukan akad nikah. Inilah pendapatnya Imam Ahmad dan dipegang oleh mayoritas ulama, diantaranya Ibnu Mas'ud, Ibnu Omar, Jabir, Imran bin Husain, serta banyak ulama generasi tabi'in. Pendapat ini pula yang dipegang oleh Imam Syafi'i dan Hanafi. Dasarnya adalah firman Allah yang artinya, diharamkan bagi kalian menikahi ibu-ibu istri kalian atau mertua. Quran Surat An-Nisa ayat 23. Hanya dengan melakukan akad nikah, wanita sudah sah menjadi istri tanpa harus melakukan hubungan badan terlebih dahulu. Sehingga ibu istri masuk dalam keumuman ayat, yaitu otomatis menjadi mahram bagi menantu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menjelaskan, samarkanlah kalimat yang disamarkan Al-Quran. Maksudnya, keumuman hukumnya biarkan berlaku pada setiap keadaan. Jangan diperinci pada wanita yang sudah disetubui ataukah belum. Al-Mughni. Jika terjadi perceraian, apakah masih mahram? Mahram ada dua macam. 1. Mahram sementara atau muakkad. 2. Mahram selamanya atau mu'abbad. Mertua tergolong mahram selamanya atau mu'abbad, karena disebut dalam ayat yang menjelaskan tentang mahram di atas, yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 23. Semua mahram yang disebutkan dalam ayat tersebut statusnya adalah mahram selamanya. Sehingga meski anaknya sudah cerai, mantan menantunya tetap menjadi mahramnya selamanya. Dijelaskan dalam Fatwa Syabakah Islamiyah, seorang lelaki tidak boleh menikahi ibunya istri meski setelah menceraikan putrinya atau ditinggal mati putrinya yang menjadi istrinya, karena ibu mertua statusnya mahram selamanya bagi menantu. Fatwa Syabakah Islamiyah. Demikian, wallahu a'lam bishawab.